فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran mazida thumma amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Shahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum, ayat Qur'aniyah dan hadis-hadis sahih. Pada materi pengesahan Rabb semesta alam, materi tauhid, sebuah karya tulis ilmiah milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullahu ta'ala. Dan beberapa pertemuan terakhir ini kita masih berada pada judul bab Qitalun nas li ajli tauhid, bolehnya untuk memerangi umat manusia dengan tujuan tauhid. Dari judul bab ini telah kita baca beberapa landasan hukum dan masih tersisa beberapa landasan hukum yang lainnya, beberapa hadis memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tauhid ketika diamalkan, ketika direalisasikan, ketika didakwakan, mengharamkan darah seseorang untuk ditumpas, mengharamkan hartanya untuk dirampas, serta mengharamkan pula kehormatannya untuk dicela. Kebalikan daripada itu bahwasanya seseorang boleh untuk dibunuh, boleh untuk diperangi, boleh untuk dihilangkan nyawanya ketika dia menyelisihi tauhid. Dengan kata lain, dia melakukan amalan-amalan yang membatalkan tauhid dia, berupa kesyirikan. Kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya, masih pada judul bab yang sama. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Mi'a wa sab'un, hadis yang ke-170. Di antara 600 hadis yang penulis bawakan, atau lebih daripada 600 yang beliau bawakan hadis dalam kitab ini. Hadis yang ke-170 sekarang. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kunyanya Abu Abdullah. Imam Ad-Darqutni menjulukinya Imamud Dunya karena saking kuat hafalannya. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Umar bin Hafs. Abu Hafs atau nama Umar bin Hafs. Qala haddatsani Abi, ini Hafs. Sampai sini kemarin kita baca. Oh, satu hadis lagi. Nah, kita ulangi. Nah, kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. At-tasi was-sittun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-169. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, berkata Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah. Qala haddatsana Ahmad bin Al-Hasan bin Harash. Ahmad bin Al-Hasan bin Harash Saduq. Ini vonis dari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, kunyanya Abu Ja'far. Qala haddatsana Amr bin Asim,
kunyanya Abu Utsman. Qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman. Qala sami'tu Abi Sulaiman yuhadditsu anna Khalid al-Ashad bin akhi Safwan bin Muhriz haddatsa an Safwan bin Muhriz annahu haddatsa anna Jundub bin Abdullah al-Bajali, sahabi Jundub bin Abdullah. Ada sahabat yang lain namanya Jundub bin Junada, Abu Dar. Ini Jundub bin Abdullah al-Bajali. Bajal dari Yaman. Dan kisah ini diceritakan oleh Jundub bin Abdullah al-Bajali. Ba'atha ila As'as bin Salamata zaman fitnati bin Zubair. Bahwasanya Jundub bin Abdullah pernah mengutus As'as bin Salamah di masa fitnahnya Ibnu Zubair. Terjadi perebutan kekuasaan antara Ibnu Zubair, dia telah dibaiat oleh beberapa kalangan dari kalangan kaum muslimin. Kemudian direbut kekuasaannya oleh Yazid bin Muawiyah, salah satu keturunan dari Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian anaknya namanya Yazid bin Muawiyah, kemudian anaknya lagi Muawiyah bin Yazid, berikutnya Marwan bin Hakam. Di perebutan kekuasaan antara Ibnu Zubair sempat menduduki kursi kepemimpinan, setelah itu direbut oleh Yazid bin Muawiyah. Makanya disilahkan di sinilah fitnah Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Qala, kata Abdullah atau Jundub bin Abdullah al-Bajali, ijma'li nafaran min ikhwanika hatta uhadditsahum. Kumpulkanlah beberapa orang dari saudaramu sampai aku akan mengkisahkan kepada mereka. Jadi akan mentahdits, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha rasulan ilaihim. Kemudian As'as bin Salamah mengutus utusan kepada orang-orang dimaksud di sini untuk dipanggil, datang bertemu dengan Jundub bin Abdullah al-Bajali. Falamma ijtama'u ja'a Jundubun wa alaihi burnusun asfar. Ketika mereka seluruhnya kumpul sesuai dengan yang diinginkan oleh Jundub bin Abdullah, ketika mereka bertemu, akhirnya datanglah Jundub bin Abdullah, sahabi, dan dia mengenakan pakaian burnus berwarna kuning. Burnus adalah pakaian yang memiliki tutupan kepala yang bersambung dengan pakaian tersebut. Burnus, pakaian dari Maghrib, daerah Maroko, Jazair, Tunisia, Libya. Dia sedang menutupi kepalanya dengan burnus tersebut. Faqala, kata Jundub bin Abdullah, tahaddatsu bima kuntum tahaddatsuna bihi hatta darul hadis. Berbincanglah sesama kalian dengan apa yang dahulunya kalian sering perbincangkan. Perbincangan biasa. Sebelum Jundub bin Abdullah memulai perbincangan yang dia ingin sampaikan, mereka berbincang seperti biasa. Hatta darul hadis, sampai terjadilah perbincangan sesama mereka. Falamma darul haditsu ilai hasaral burnusu an ra'sihi. Ketika terjadi perbincangan sesama mereka, akhirnya dia pun melepaskan penutup kepalanya. Dia melepas burnusnya tadi. Burnusnya dilepas dari kepalanya. Faqala, kemudian kata Jundub bin Abdullah, inni ataitukum wala uridu an ukhbirakum an nabiyyikum. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ba'san minal muslimina ila qaumin minal musyrikin. Kata Jundub bin Abdullah kepada mereka, orang-orang yang telah hadir tadi, sesuai dengan kesepakatan, bahwasanya sesungguhnya aku tidak ingin secara sengaja menyampaikan kepada kalian dari nabi kalian
Jadi bukan satu pesan yang beliau sampaikan kepada aku yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Namun ada kisah diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus satu utusan dari kalangan kaum muslimin, diutus kepada sekelompok kaum musyrikin. Kaum muslimin diutus untuk memerangi orang-orang musyrik. Wa innahum iltaqau. Akhirnya mereka pun bertemu, terjadi pertemuan sesama mereka. Terjadi pertempuran di antara mereka. Fakana rajulun minal musyrikin idza syaa'a ay yaqsuda ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalah. Wa inna rajulan minal muslimina qasada ghaflatah. Kata Jundub bin Abdillah, ketika mereka bertemu ada seseorang dari kalangan kaum musyrikin, apabila dia mau membunuh seseorang dari kalangan kaum muslimin, mudah saja dia menuju kepada orang tersebut, akhirnya dia pun bunuh. Demikian juga ada seorang dari kalangan kaum muslimin yang mencari kelalaian orang tersebut. Di sini saling kejar mengejar, saling buntut membuntuti, saling incar mengincari. Di antara peperangan, ketika ada orang muslim yang dikejar oleh orang musyrik, dia akan membunuhnya. Namun ada orang muslim mengikutinya dari belakang. Dia mencari kelalaian orang tersebut. Qala wa kunna nuhadditsu annahu Usama bin Zaid, dan kami memperbincangkan hal tersebut, ternyata orang yang dimaksud adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, kisah dia telah kita baca pada hadis yang sebelumnya, riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim, bahwa dia membunuh seseorang setelah orang tersebut, ini dari kalangan orang musyrik di medan pertempuran, setelah orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini datang dalam versi yang lainnya yang diceritakan oleh Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Falamma rafa alaihi sayf qala la ilaha illallah faqatalah. Ketika Usama bin Zaid mau memenggal leher orang, artinya mau membunuh orang musyrik tersebut, sudah di hadapan dia. Akhirnya orang musyrik tersebut mengucapkan la ilaha illallah, pertanda dia masuk memeluk agama Islam. Namun tetap saja Usama bin Zaid membunuhnya dengan alasan bahwasanya orang ini hanya mencari keamanan karena tidak memiliki cara lain untuk bisa selamat. Ini menurut Usama bin Zaid. Jadi Usama bin Zaid pada kisah kali ini dia membunuh seseorang dari kalangan kaum musyrikin di medan pertempuran. Hanya saja ketika di keadaan genting barulah dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun tetap Usama bin Zaid membunuhnya. Faja'a al-Bashiru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa akhbarahu hatta akhbarahu khabar ar-rajul kaifa sana'a. Kemudian datang seseorang utusan memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang tadi. Ini maksud adalah Usama bin Zaid yang membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perbuatan yang telah dia lakukan. Fada'ahu, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Usama bin Zaid. Fasa'alahu, beliau pun bertanya kepada Usama bin Zaid orang yang dimaksud. Faqala lima qataltahu, beliau bertanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang dimaksud Usama bin Zaid, kenapa engkau membunuhnya? Qala Usama bin Zaid memberikan jawaban, ya Rasulullah, auja'a fil muslimin wa qatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafaran wa inni hamaltu alaihi falamma ra'a sayfa qala la ilaha illallah. Akhirnya Usama bin Zaid memberikan jawaban bahwa wahai Rasulullah, dia membunuh beberapa orang dari kalangan kaum muslimin, membunuh si fulan, dan dia menyebutkan nama. Usama bin Zaid menyebutkan nama. Namun perawi sengaja, yakni Jundub bin Abdillah, menyembunyikan nama-nama tersebut. Artinya orang ini sempat membunuh kaum muslimin. Dan Usama bin Zaid tahu persis siapa yang dia bunuh, karena tadi disebutkan di awal kisah bahwa Usama bin Zaid membuntutinya. Nah, dia mengejar orang muslim. Dia sempat membunuh orang muslim. Si fulan, dan si fulan. Usama bin Zaid membuntutinya, mencari masa-masa lainnya di medan pertempuran tersebut, barulah dibunuh oleh Usama bin Zaid. Jadi orang ini telah melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut dengan sebab
Sebab itu aku membunuhnya karena dia juga membunuh beberapa orang di dalam medan pertempuran. Akhirnya aku pun bertemu dengan dia, dan ketika dia melihat pedang sudah terhunus ke hadapan dia, barulah dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi menurut Usama bin Zaid bahwasanya orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya karena keadaan genting, bukan karena memang betul tulus dengan ucapan la ilaha illallah dia tersebut. Pada kita lewati pada judul bab yang sebelumnya tentang syarat-syarat la ilaha illallah, di antaranya la ikhlas. Di antara adalah sidq, jujur. Artinya la ilaha illallah seorang tidak akan bermanfaat kecuali terpenuhi syarat-syarat tersebut. Dan orang ini seakan-akan terdesak baru mengucapkan kalimat tersebut. Terpaksa Usama bin Zaid membunuhnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang memberikan sanggahan kepada Usama bin Zaid dengan ucapan beliau, "Aqataltahu, apakah engkau telah membunuhnya?" Pada riwayat sebelumnya, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau tetap membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Dan dengan lafaz ini sang penulis sengaja memasukkan hadis ini dalam judul bab Qitalun Nasi li ajli Tauhid. Membunuh atau memerangi umat manusia dengan tujuan tauhid. Arti dari hadis ini bahwasanya hukum asal sebelum orang ini mengucapkan la ilaha illallah dia diperangi karena dia tidak mengucapkannya. Namun setelah dia mengucapkannya tidak boleh lagi untuk membunuh karena yang dibunuh adalah orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Yang dibunuh adalah orang yang menyelisihi la ilaha illallahnya. Orang yang dibunuh adalah orang yang memerangi, membenci, memusuhi la ilaha illallah. Qala na'am, Usama bin Zaid memberikan jawaban, iya aku membunuhnya. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau telah membunuhnya? Iya, aku membunuhnya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kritikan kepada Usama bin Zaid, fa kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Bagaimana dengan engkau bagaimana engkau dengan la ilaha illallah ketika dia datang pada hari kiamat? Ya, artinya orang ini telah mengucapkan la ilaha illallah. Entah jujur atau tidak, yang jelas dia mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana seandainya dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian adu argumen dengan engkau, ya Allah, aku telah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa dia tetap membunuhku? Ini juga sebagai landasan hukum tentang berhukum akan apa yang nampak secara lahiriah dari seseorang. Kalau zahirnya dia baik, kita hukum dia secara baik. Dan dilema, barakallahu fikum jami'an. Bayangkan kalau seandainya salah seorang di antara kita di posisi Usama bin Zaid di tengah pertempuran, hukum asalnya adalah mereka kafir dan dibunuh karena itu memang dari awalnya diperangi. Tambahkan lagi bahwasanya Usama bin Zaid memang membuntuti dia dari belakang, mengincar orang ini, apalagi dia telah membunuh si fulan dan si fulan di kalangan kaum muslimin. Perbuatan dia memang pantas untuk diperangi. Tiba-tiba ketika dia melihat pedang terhunus di depan dia, nyawanya terancam, barulah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dilema yang dihadapi oleh seorang sahabat yang mulia, Usama bin Zaid. Artinya, kalau menerima secara zahir la ilaha illallah, kemudian orang ini tidak dibunuh, bisa jadi Usama bin Zaid yang dibunuh. Karena terbukti dia sudah membunuh beberapa orang sebelumnya, kaum muslimin. Mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa kok baru sekarang mengucapkan la ilaha illallah, kok tidak sebelum berperang? Kan sekarang engkau di barisan kaum kufar, orang-orang musyrik. Kenapa engkau tidak mengucapkan la ilaha illallah sebelum masuk ke medan pertempuran? Atau kalau memang mau ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, pergi lari dari medan pertempuran, setelah selesai baru datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah. Namun telah terjadi apa yang terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkritik Usama bin Zaid dengan ucapan beliau, kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Apa yang kau akan lakukan ketika la ilaha illallah datang pada hari kiamat? Ya, apa argumen engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Usama bin Zaid merasa menyesal. Qala, kata dia, ya Rasulullah istaghfirli, wahai Rasulullah minta ampunlah untukku. Dia merasa bersalah.
Karena barakallahu fikum jami'an, seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dengan hadis-hadis yang telah kita bacakan, baik itu bab ini ataupun yang bab sebelumnya, bahwasanya orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, darahnya, nyawanya haram untuk ditumpas. Entah itu dia mengucapkannya dalam keadaan ikhlas atau tidak, bukan urusan kita, itu perkara hati, hanya Allah yang tahu. Dia mengucapkannya dalam keadaan jujur atau tidak, itu perkara hati, hanya Allah yang tahu. Ketika Usamah bin Zaid mengucapkan, "Ya Rasulullah, istaghfirli, wahai Rasulullah, minta ampunlah untukku." Qala lagi Nabi SAW mengucapkan ucapan yang sama sebagai bentuk kritikan dari beliau. "Wa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah?" Apa yang kau akan lakukan ketika la ilaha illallah datang pada hari kiamat? Artinya engkau telah melakukan perbuatan yang secara zahir engkau keliru. Qala kata Usamah, faja'ala la yaziduhu ala ayyakul kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah. Jadi itu terus yang diulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau akan lakukan wahai Usamah bin Zaid di hari kiamat ketika la ilaha illallah datang? Apa yang akan engkau berikan jawaban di hadapan Allah orang telah mengucapkan la ilaha illallah? Pada riwayat sebelumnya yang telah kita baca juga dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Usamah bin Zaid sendiri dia menceritakan. Dia pun mengucapkan, "Tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yaum." Aku berangan-angan bahwasanya sebelum hari itu aku belum masuk Islam. Aku masuk Islam pada hari ini. Karena orang yang masuk Islam akan terampuni dosanya yang telah terdahulu. Dia membayangkan bahwasanya kalau seandainya aku baru masuk Islam saja hari ini, belum bertemu dengan kejadian seperti ini. Barakallahu fikum jami'an, telah kita baca hadis dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dan hadisnya adalah riwayat Imam Muslim. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan jilbab, gamblang dan jelas sekali bahwasanya bolehnya membunuh seseorang, menghilangkan nyawa seseorang, mengangkat senjata dan memerangi seseorang dengan tujuan tauhid. Artinya orang yang telah mengucapkan tauhid secara zahir kita tidak boleh untuk mengusik darahnya, hartanya, kehormatannya. Namun ketika dia menyelisihi la ilaha illallah, dalam arti kata tidak mau mengucapkannya, memusuhinya, membencinya, menyelisihinya, orang tersebut halal darahnya untuk ditumpas, hartanya untuk dirampas, kehormatannya untuk dicela. Jadi jilbab ini berkaitan dengan kitab yang sedang kita kaji tentang tauhid, bahwasanya pentingnya tauhid, barakallahu fikum jami'an, menjaga kehormatan, darah, harta seseorang. Artinya sebagai motivasi bagi kita bahwasanya yang paling terpenting dari diri seseorang adalah jaga tauhidnya, pelihara tauhidnya. Kalau belum tahu, pelajari apa konsekuensi dari tauhid, agar supaya terjaga juga hartanya, terjaga juga darah ataupun nyawanya. Artinya tauhid yang mengangkat derajat seseorang mulia di hadapan Allah. Sebagaimana juga menyelisihi tauhid adalah merendahkan, menghinakan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, 170, hadis yang ke-170. Hadis yang ke-170. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah taala merahmatinya. Bukhari namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Umar bin Hafs, Abu Hafs. Qala haddatsana Abi, bapaknya yakni Hafs bin Giyas. Qala haddatsana Al-A'mash, A'mash namanya Sulaiman bin Mihran, imam. Kunyanya Abu Muhammad Al-Kufi, dari Kufah, Irak. Bahkan sebagian mereka mengunggulkan antara Imam A'mash dan Syu'bah. Meskipun Syu'bah adalah dijuluki dengan Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya kaum muslimin dalam ilmu hadis, hanya saja mereka mengunggulkan A'mash dengan alasan bahwasanya Syu'bah duduk dengan orang-orang di pemerintahan, sedangkan A'mash justru menjauh dari pemerintahan. Karena dia sendiri miskin.
An Abdullah bin Murrah, an Masruq bin Ajda, murid dari Ibnu Mas'ud. An Abdullah, dalam hadis ini dan dalam hadis-hadis yang lainnya, ketika nama Abdullah diitlakkan tanpa embel-embel bin siapa atau nisbahnya kepada siapa, jadi ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Al-Hudali, punyanya Abu Abdurrahman. Dipuji ilmu Al-Qur'annya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tengah berjalan di malam hari dan ditemani oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, masuk ke dalam masjid dan mendapati Abdullah bin Mas'ud sedang salat malam. Di tengah salat malam dia tersebut, dia melantunkan bacaan Al-Qur'an. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abdullah bin Mas'ud dengan ucapan beliau, "Man arada an yaqra al-Qur'ana faddan kama unzil falyaqra inda ibni ummi abdin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau mengambil Al-Qur'an murni sebagaimana turunnya, maka ambillah dari ibnu ummi abdin, Ibnu Mas'ud. Qala, kata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mempersaksikan bahwa aku adalah utusan Allah. Artinya orang itu telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak halal untuk ditumpas darahnya kecuali salah satu dari 3 sebab. Artinya boleh darahnya untuk ditumpas, halal darahnya atau nyawanya untuk dihilangkan dengan sebab 3 alasan ini. Diperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar nyawa. Nanti orang tersebut menghilangkan nyawa seorang muslim, makanya dikisos, boleh juga dihilangkan nyawanya. Ini tergantung dari ahli waris, anggota keluarga yang tinggal mati tersebut. Salah satu dari 3. Yang pertama nyawa dibayar nyawa. Atau anggota keluarga memiliki opsi yang kedua, dibayar dengan diat per satu nyawa 100 ekor onta. Atau kalau tidak, diampuni secara total, tidak membayar diat, tidak juga nyawa dibayar nyawa. As-sayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Sudah pernah di sini dalam artian meskipun dia duda atau meskipun dia janda, pernah melakukan prosesi pernikahan secara resmi agama, dan kemudian dia berzina, juga boleh untuk dihilangkan nyawanya. Dalam hadis yang lain disebutkan dirajam. Yang ketiga adalah wal mariku minad dini at-tariku lil jamaah, yang keluar dari agama, arti lain murtad, yang meninggalkan al-jamaah, boleh untuk dihilangkan nyawanya, boleh untuk dibunuh, boleh untuk diperangi. Terakhir kata sang penulis, wa rawahu Muslim an Ibnu Mas'udin wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Datang dari Ibnu Mas'ud dan datang dari Aisyah. Jadi hadis Ibnu Mas'ud muttafaqun alaih. Hadisnya Aisyah riwayat Imam Muslim. Hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun Aisyah riwayat Imam Muslim. Dan keterkaitan terhadis ini dengan judul bab gamblang dan jelas sekali dari sisi bahwasanya judul bab menerangkan tentang pembolehan untuk memerangi umat manusia dengan tujuan tauhid, dan ini sebagai pendukung bahwasanya orang kalau tidak memiliki tauhid atau menyelisihi tauhid atau memusuhi tauhid dengan lafaz yang datang dari hadis al-mariku minad din, orang yang keluar dari agama, keluar dari agama tauhid, artinya meninggalkan tauhid, tidak mengamalkan tauhid, termasuk salah satu sebab untuk bolehnya dihalalkan nyawanya, darahnya, boleh untuk diperangi. Salah satu dari 3. Yang pertama adalah nyawa dibayar nyawa, artinya dia membunuh orang muslim. Kemudian yang kedua
rajam. Orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, yang berikutnya adalah murtad dari agama, artinya tidak memeluk agama tauhid. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis cukup panjang, kita akan baca. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, Al-Wahid was Sab'un ba'da al-Mi'ah. Hadis yang ke-171. Hadis yang ke-171. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, imam, pemilik musannaf, masyhur dengan kunya Abu Bakar, namanya adalah Abdullah bin Muhammad Al-Absi. Qala haddatsana Waqi' bin al-Jarrah. Waqi' bin al-Jarrah, dia memiliki beberapa murid, yang juga muridnya adalah para a'immah. Di antara muridnya adalah Imam Syafi'i, dan masyhur dari bait syair Imam Syafi'i, dia menyebutkan bahwasanya syaqautu ila waqi'i su'a hifdi fa arsyadani bitarkil ma'asi faqala bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Kata Imam Syafi'i berkaitan dengan nama yang disebutkan di sini, Waqi' bin al-Jarrah, aku mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada Waqi' bin al-Jarrah. Dia membimbingku agar supaya aku meninggalkan maksiat. Dia mengatakan bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak berikan kepada pelaku maksiat. Kunyanya Abu Ya'qub. Waqi' bin al-Jarrah. An Sufyan. Sufyan pada derajat ini adalah Sufyan bin Sa'id As-Sawri rahimahullah. Kunyanya Abu Abdullah Al-Kufi. Di sana ada Sufyan yang lain, Sufyan bin Uyainah Makki, Abu Muhammad. Tahwilus sanad. Jadi kembali kepada Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini ada 3 jalur. Riwayat yang pertama adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Waqi' bin al-Jarrah, kemudian Sufyan. Kembali pada Imam Muslim, dia mengatakan qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim masyhur dengan Ibnu Rahawai Al-Marwazi. Dulu Al-Maru atau Naisabur di bawah kejayaan kerajaan Persia. Qala akhbarana Yahya bin Adam. Yahya bin Adam, Abu Zakaria. Dan dia thiqah. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan pada derajat ini sama Sufyan yang sebelumnya. 2 sanad sampai kepada Sufyan. Qala amlahu alaina imla'an. Kata Yahya bin Adam, Sufyan mendiktekan kepada kami hadis ini. Dikte, jadi ditulis, dibacakan lafaz per lafaz kemudian ditulis. Tahwilu sanad, pengulangan lagi sampai kepada Imam Muslim kembali. Qala wa haddatsani Abdullah bin Hashim. Abdullah bin Hashim. Jadi riwayat ini datang dari 3 guru Imam Muslim. Kunyanya Abu Abdurrahman. An Alqamah bin Marsad. Sebelumnya. Wa haddatsani Abdurrahman ya bin Mahdi. Qala haddatsana Sufyan. Jadi riwayat ini sampai kepada Sufyan seluruhnya. Di madar hadis, poros dari hadis ini adalah Sufyan. An Alqamah bin Marsad Al-Hadrami. An Sulaiman bin Buraidah an abihi, Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu. Kata dia, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu fi khassatihi bi taqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Kata Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengutus pemimpin perang atau pemimpin regu. Jadi beliau mengutus beberapa orang keluar ke medan pertempuran. Kemudian beliau wasiatkan, nasihatkan, berikan wejangan kepada pemimpinnya agar supaya bertakwa kepada Allah, serta berikan wasiat ini juga kepada orang-orang yang ikut bersama dia dari kalangan kaum muslimin kebaikan. Summa qala, kemudian kata beliau, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah." Kita artikan dulu. Berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi intinya di sini adalah berperang untuk Allah, bukan untuk pribadi, bukan untuk individu ataupun golongan, bukan karena membela komunitas tertentu. Intinya adalah fi sabilillah. Akan datang nanti juga pada hadis yang berikutnya. Karena seorang dikatakan membela atau seseorang dikatakan fi sabilillah apabila tujuan utama dia berperang adalah untuk meninggikan kalimat Allah, yakni la ilaha illallah. Dan yang diperangi adalah qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Artinya orang yang tidak kufur kepada Allah tidak diperangi. Dan ini sebagai lafaz yang beliau kaitkan dengan judul bab tentang orang yang kufur kepada Allah, artinya adalah menyelisih tauhid Allah, mereka lah yang diperangi. Ughzu wala taghullu wala taqdiru wala tamsulu wala taqtulu walidan. Kata beliau berikutnya adalah perangilah, janganlah kalian gulul. Gulul artinya adalah mengambil harta rampasan perang atas nama pribadi. Karena harta rampasan perang sebelum dibagi adalah dikumpulkan dulu kepada pemimpin perang, barulah pemimpin perang bagi secara merata dari anggota perang yang ikut, pasukan atau prajurit perang yang ikut. 1 bagian untuk pejalan kaki, 3 bagian untuk penunggang kuda, 1 untuk dia dan 2 untuk kudanya. Jangan curang. Indahnya agama Islam, bahkan di medan pertempuran pun tidak boleh untuk curang. Wala tamthulu, jangan mutilasi, artinya jangan memenggal-menggal. Cukup dibunuh, hilang nyawanya, tidak perlu untuk dipisahkan tangannya, kakinya, lehernya. Hal tersebut tidak butuh. Yang penting hilang nyawanya, dia telah mati, cukup. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh anak kecil, terlarang. Kasih sayangnya Islam, bahkan dalam medan pertempuran yang perlu untuk dihilangkan nyawanya, anak kecil jangan dibunuh karena memiliki peluang, mungkin dia akan masuk memeluk agama Islam dan bagus Islamnya. Dalam sebagai riwayat juga tidak boleh untuk membunuh perempuan, tidak boleh untuk membunuh orang yang sudah tua renta. La taqtulu walidan wala taqtulu syaikhun wala taqtulu imra'atan. Pada dalam sebagian pertempuran Nabi SAW mendapati seorang wanita dari kalangan kaum musyrikin terbunuh, dikerumuni. Beliau datang bertanya, apa ini? Kemudian beliau datang mendekat, ternyata seorang wanita dari kalangan kaum musyrikin ikut terbunuh. Kemudian kata beliau, maka nat hadihi antuktal, tidak tepat, tidak pantas, tidak seyogianya ini untuk ikut terbunuh. Lanjut ucapan beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilalin, fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum." Apabila engkau bertemu dengan musuh engkau dari kalangan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 perangai atau 3 opsi. Manapun yang mereka pilih, manapun yang mereka berikan keputusan kepada engkau, terima dari mereka. Tahan untuk memerangi mereka. Yang pertama, summa du'uhum ilal Islam. Yang paling pertama adalah ajak mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Ini paling pertama. Jadi sebelum datang ke suatu lokasi target untuk diperangi, sebelum dihilangkan nyawanya, sebelum ditumpas darahnya, paling pertama adalah ajak mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Fa in ajabuka faqbal minhu wa kuffa anhum. Kalau mereka menerima ajakan engkau untuk masuk memeluk agama Islam, terima dari mereka. Tahan untuk memerangi mereka. Summa da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin wa akhbirhum annahum idza fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Setelah masuk memeluk agama Islam, ini yang wajib. Kalau tidak pilih ini, berpindah pada opsi yang kedua. Kalau mereka telah memilih ini,
ajak mereka yang kedua, namun ini tidak wajib. Kalau mereka telah masuk memeluk agama Islam, berikan bimbingan mereka untuk berpindah ke negerinya orang-orang muhajirin, orang yang berhijrah. Artinya jangan tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Jangan lagi tinggal di tengah orang-orang kafir. Kalau mereka ikut berpindah ke negeri orang-orang yang berhijrah, maka mereka mendapatkan apa yang orang-orang muhajirin dapat. Atas mereka juga apa yang atas orang-orang muhajirin. Artinya kebaikan dan keburukan yang mereka dapati setelah berhijrah, sama, merata, sebagaimana orang-orang muhajirin yang lainnya. فَإِنْ أَبَوْا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُوا كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُم مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ atau fil ghanimati wal fai'i syai'un illa ayujahidu ma'al muslimin. Apabila mereka masuk memeluk agama Islam namun enggan untuk berpindah tempat tinggal, mereka masih tetap tinggal di luar negeri orang-orang yang berhijrah, maka hukum bagi mereka adalah sama dengan hukum orang-orang Badui Arab. Tetap diterapkan kepada mereka hukum Allah atas orang-orang mukmin. Yani mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang, tidak mendapatkan kecuali mereka berjihad di jalan Allah, mereka berperang sendiri, mereka mengatasnamakan Islam kemudian memerangi orang-orang kafir, maka mereka dapat apa yang mereka dapati. Fa inhum abau fasalhum al-jizyah. Ini opsi yang kedua. Pertama, ajak mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Kalau mereka masuk memeluk agama Islam, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau masuk memeluk agama Islam, berikan opsi yang kedua, suruh mereka bayar pajak, bayar upeti dengan agama yang tetap mereka pertahankan tersebut. Diserahkan tergantung dari pemimpinnya. Apa per bulannya, per tahunnya, atau hasil panennya mereka, kapan keluar panennya. Tergantung dari kebijakan pemerintahan di lokasi tempat tinggal mereka tersebut. Fa inhum ajabuka faqbal minhu wa kuffa anhum. Apabila mereka menerima ajakan ini untuk tidak masuk memeluk agama Islam namun masih tinggal di wilayah tersebut, harus bayar pajak. Ketika mereka membayar pajak, terima dari mereka, jangan diperangi. Fa inhum abau, apabila mereka juga enggan untuk memilih opsi yang pertama, tidak juga memilih opsi yang kedua, tidak mau masuk memeluk agama Islam, tidak juga mau membayar pajak, apabila mereka enggan untuk memilih itu, maka fasta'in billahi wa qatilhum, minta tolonglah kepada Allah lalu perangilah mereka. Dan dari sini, karena mereka diajak untuk masuk memeluk agama tauhid, tidak mau. Diajak untuk tunduk kepada para pelaku tauhid untuk membayar pajak, juga mereka tidak mau. Yang terjadi apalah? Yang terjadi adalah halalkan darah mereka, perangi. Dan inilah maksud dari sang penulis membawanya dalam judul bab ini. Orang yang menyelisih tauhid, tidak mengucapkan tauhid, memusuhi tauhid. Menyelisih tauhid, halal darahnya untuk ditumpas. Mau atau tidak mau, ridho ataupun tidak ridho, inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dimmatallahi wa dimmata nabiyhi fala taj'al lahum dimmatallahi wa la dimmati nabiyhi walakin ij'al lahum dimmatak wa dimmata ashabik fa innakum in tukhfiru dimamakum wa dimama ashabikum ahwan min an tukhfiru dimmatallahi wa dimmata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengepung penduduk benteng, misalnya di suatu kampung kalian mengepung, kemudian mereka minta mengajak damai, artinya mereka mau melakukan perjanjian perdamaian. Kata Nabi SAW di sini, jangan kalian buat perjanjian perdamaian atas nama Allah atau atas nama Nabi-Nya, namun kalian buat kebijakan sendiri, engkau dan sahabat-sahabat engkau, karena seandainya engkau membuat kebijakan dari Allah dan kebijakan dari Rasul-Nya, dan seandainya pun kalian meleset, lebih ringan. Kalian meleset dari itu, masih lebih mending kalian membuat kebijakan sendiri dan itu lebih ringan daripada kalian meleset dari kebijakan Allah dan Rasul-Nya. Maka buat kebijakan sendiri, tergantung dari pemimpin perang. Dialah yang membuat wewenang di kala itu. Wa idza hasarta ahla hisni fa araduka an tunzilhum ala hukmillahi fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmika fa innaka la tadri atusibu hukmallahi fihim am la. Apabila engkau mau membuat hukum, kebijakan, keputusan setelah engkau mengepung satu kampung, satu negeri di balik benteng atau yang semisalnya, dan mereka mau
melakukan perjanjian perdamaian, maka jangan engkau menghukum dengan hukum Allah, namun hukumlah dengan hukum engkau sendiri. Karena jangan sampai engkau tidak mengetahui apakah engkau betul atau salah, keliru dalam hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Buat kebijakan sendiri di medan pertempuran. Ini tergantung dari kebijakan si pemimpin tersebut. Terakhir, satu alinea terakhir dalam hadis ini, qala Abdurrahman, hada aw nahwuhu wa zada Ishaq fi akhir hadithihi an Yahya bin Adam qala fadzakartu hadzal hadits لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان قال حدثني مسلم بن حيضم حدثني مسلم بن حيصم عن النعمان بن مقرم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. Ini faedah sanadiyah hadithiyah berkaitan dengan 6 hadis yang barusan kita baca. Tiap hadis ini barakallahu fikum jami'an dari sahabat Buraidah bin Hasib, dari riwayat Imam Muslim, dan keterkaitan antara hadis ini dengan julbah telah kita baca tadinya, bahwasanya orang yang tidak memeluk agama Islam, tidak mau membayar pajak bagi kaum muslimin, oleh karena itu hartanya, maksud kami nyawanya halal untuk ditumpas, boleh untuk diperangi, sebagaimana yang telah kita baca selengkapnya dari hadis ini barakallahu fikum jami'an. Nah, berakhirnya waktu dan telah kita baca sekitar 3 hadis pada pertemuan kita malam hari ini, dan masih tersisa beberapa hadis yang lainnya, insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.